menyuruh menyembah kepada Yesus. Itu iya, di mana tadi. Ya, di mana kata menyembah, saya tanya. Sekarang saya tanya. Terus kerjamu. Ya kan? Saya tidak berdusta. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat nih. Itu Kita lihat. Tadi siapa Kita manusia lihat. Baik. yang menyuruh menyembah kepada Yesus? Makanya Pertanyaan saya. Ini ada. Pertanyaan saya, Ya kan? di dalam Filipi 2 ayat 11 ada nggak kata latria? Latria. Pertanyaanmu tadi. Macet. Yang menyuruh menyembah kepada Yesus. Menyembah itu kan terjemahan. Di dalam Filipi 2 ayat 11 nggak ada kata penyembah tapi bertekuk lutut, ya kan? Sekarang saya tanya, di dalam bahasa Yunaninya itu ada latria atau tidak? Itu aja kerjaan bahasa. Kok itu saja macet memang. Aduh, oten ini. Ada atau tidak? Enggak, gini aja. Biar kita simpel, sabar dulu, sabar. Kalau begini caramu biar kita kondusif, biar kita diskusi dengan kooperatif. Saya tanya sama Anda, tolong jawab jujur. Ada enggak manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus di dalam perjanjian barumu? Ada atau tidak? Matius 5:39. Arti latria apa? Ada atau tidak? Pertanyaan saya, arti latria apa? Oke, saya tunjukkan arti latria, teman-teman ya. Nih, saya tunjukkan. Sabar. Nih, saya tunjukkan, sabar. Nih. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Mana? Kita by data ya. Nih Bapak perhatikan. Nih, perhatikan ya, biar Anda paham. Coba. Sekarang Indonesianya apa di sini, Pak? Menyembah. Bahasa Yunani apa? Apa itu? Ayo baca. Ya. Nggak bisa baca Yunani. Latria. Pertanyaan saya, di dalam gospelmu ada enggak murid-murid Yesus atau siapapun itu menyuruh berlatria kepada Yesus? Ada atau tidak? Oh, latria itu kata menyembah, di situ udah jelas ada tadi. Iya, ada atau tidak? Makanya tunjukkan ada enggak kata latria di dalam bahasa Yunaninya itu. Filipi 2 nomor 11 ada enggak? Udah saya bacakan tadi, Nandar. Di dalam bahasa Yunani enggak ada. Makanya saya bilang orang Kristen di dunia ini dibohongi dengan terjemahan. Gak ada kata latria kepada Yesus. Adanya proskuneo. Ketawa bukannya mikir. Bukannya mikir malah ketawa dia, teman-teman ya. Ada nggak kata latria kepada Yesus? Yunani di sini, Nandar. Sekarang saya tanya, Anda tidak membahas bahasa Yunani. Baik, teman-teman perhatikan ya. Pertanyaanmu tadi. Teman-teman perhatikan. Ya, siapa manusia yang menyuruh menyembah kepada? Saya tidak bertanya itu, ada rekamannya. Yang saya tanya, adakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Bukan kata menyembah yang diterjemahkan Indonesia. Pertanyaan saya tadi masih teringat, makanya dicatat. Coba tunjukkan catatanmu itu tadi. Saya kan tanya, siapakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? 2-0 ya, 2-0. Kok 2-0? Ya iya, lu nggak bisa jawab 2-0. Coba jawab. Ya. Saya kan tadi tanya, adakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Tunjukkan ayatnya. Di mana? Coba. Bentar. Macet. Sabar. Iya. Teman-teman baik. Anda sambil nyari. Ya, sambil nyari. Udah ku jawab. Sambil nyari. Sekarang yang lain. Sampai gelegepan Pak Pendeta. Pak, yang mengajarkan menyembah kepada Yesus itu hanya iblis. Tidak pernah ya ada manusia yang menyuruh untuk berlatria kepada Yesus. Nggak ada. Latria artinya menyembah. Jadi Kristen di dunia ini dibohongi dengan terjemahan. Nggak ada kata latria kepada Yesus. Tidak pernah ada. Ya, kalau berlatria kepada Allah itu pasti ada. Matius 4 ayat 10. Tapi berlatria kepada Yesus, Anda cari sampai dunia kiamat pun tidak pernah akan ada. Yohanes 9 ayat 38. Yohanes 9 ayat 38.
Coba cek itu Nandar. Yohanes 9 ayat 38. Oke ya, ini ya, Yohanes 9 ayat 38. Ya. Saya bacakan Yunaninya langsung teman-teman ya. Perhatikan ini. Saya jamin semua kata menyembah kepada Yesus itu adalah penerjemahan yang sesat. Saya tunjukkan bahasa Yunaninya. Ya, kita lihat. Kita lihat teman-teman ya, ini bahasa terjemahannya. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Kita baca dalam bahasa Yunaninya. Hode epistio kurie kai proskunesen. Bukan latria nih. Proskunesen hauto. Tapi sujud menyembah itu kan? Menyembah dalam bahasa Yunani apa? Menyembah itu kan? Menyembah dalam bahasa Yunani apa kan? Saya tanya. Udah jelas menyembah kan? dalam sujud menyembah. Itu terjemahan LAI, makanya saya bilang di awal kalian ini dibodohi dengan terjemahan. Kok ngeyel? Saya tunjukkan bahasa Yunaninya loh, bahkan saya bacakan. Yang saya tanya apa? Bentar ya. Teman-teman perhatikan ya. Di muka bumi ini semua Kristen disesatkan dengan terjemahan, tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Ayat yang kau baca, ayat yang suruh kau baca itu bukan latria tapi proskuneo. Kamu tahu nggak proskuneo dan latria itu apa bedanya? Proskuneo secara literal apa artinya? Tahu nggak? Saya tanya. Dulu Nanda. Google dulu. Latria secara literal artinya menyembah. Proskuneo secara literal membungkuk, menghormati, sujud. Sudah saya bilang kalian ini dibohongi dengan terjemahan, tapi kalian nggak sadar. Bentar dulu Nanda. Cari, saya tunggu. Kalau nggak ada, tobat segera. Kalian dibohongi, disesatkan oleh iblis dengan terjemahan yang salah. Bentar ya, sabar ya. Ya. Pokoknya ada kata sujud menyembah tadi situ kan? Itu terjemahan. Yang saya tanya tadi apa? Pendeta ini. Kan saya tadi bertanya, adakah, siapakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Itu latria dari awal. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa ya? Adakah kata latria kepada Yesus? Yang ketiga, yang pertama saya tanya gini, apakah ada manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya, Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Yang ketiga, apakah ada kata latria kepada Yesus di dalam Bible-mu? Makanya selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan. Tapi kalian nggak paham. Jangan nangis, jawab. Bukannya sadar. Menyembah itu apa Nandar? Latria dalam bahasa Yunaninya. Ayat yang kau tadi baca, latria atau proskuneo? Saya tanya. Sudah saya jamin, kalian tuh dibohongi dengan terjemahan, tapi kalian nggak sadar. Disesatkan oleh iblis dengan terjemahan yang salah, tapi nggak kalah lari ke latria. Ini pendeta ini gimana sih? Kan saya dari awal nanya latria. Emang dari awal saya nanya apa? Pernahkah ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Yang kedua, apakah Yesus apa yang disuruh Yesus untuk berlatria kepada siapa? Yang kedua itu. Yesus menyuruh kita berlatria untuk kepada siapa? Itu yang kedua. Berlatria apa berlatria? Astagfirullah, sudah saya tunjukkan latria itu apa katanya. Saya tunjukkan lagi nih. Aduh, nggak tahu. Nih teman-teman, kita lihat nih. Sudah saya jelaskan berulang kali apa itu latria. Saya kira dari tadi sudah paham. Nih saya tunjukkan ya. Teman-teman, saya tunjukkan ya. Saya sudah jelaskan tadi katanya apa itu latria. Astagfirullah. Memang harus sabar kita menghadapi oten teman-teman. Nih kita lihat nih. Menyembah. Teman-teman, ini karena suaraku tadi terlalu menggelegar, ini banyak yang report. Tolong tap-tap layar ya. Di bunga-bunganya, bergabungnya, kencengin. Karena Kristen-Kristen pasti kepanasan ini. Karena banyak orang Kristen nggak paham ini. Coba ini apa Pak? Apa ini? Indonesia menyembah. Bahasa Yunaninya apa? Iya, latria Nanda. Latria. Pertanyaan saya apa tadi yang pertama? Pertanyaan saya yang pertama apa?
Coba dibaca pertanyaan saya. Artinya kan menyembah, ya kan menyembah. Saya tanya. Latria itu kan menyembah, ya kan? Iya, sekarang saya tanya, apakah ada di dalam Bible-mu orang yang berlatria kepada Yesus? Kan itu pertanyaan saya, Yang bukan menyembah. Ada, yang menyembah Latria, ada. yang berlatria ada apa enggak? Yang berlatria. Menyembah ada. Yang berlatria ada atau tidak? Yang sujud berlatria. menyembah ada. Yang berlatria apakah ada? Ya, yang menyembah ada. Di mana ada kata latria untuk Yesus? Tunjukkan. Yang menyembah ada, bukan latria yang kubahas. Makanya saya bilang kalian ini dibohongi dengan terjemahan tapi nggak sadar. Cek dulu arti prokuneus apa? Arti prokuneus apa? Coba. Proskuneo secara literal artinya membungkuk, menghormati, sujud. Sujud itu bisa. Apa? Sujud itu apa artinya? Sujud. Sujud kok apa artinya? Astagfirullah. Iya. Sujud apa artinya? Ya sujud Kenapa aku harus Anda. sujud apa? Iya, maksudnya sujud itu kenapa harus sujud? Apa maksud Sujud itu? kalau latria ini, Pak, dengarkan saya. jelaskan Ini dulu. baik, saya jelaskan. Saya Sujud itu jelaskan. tujuannya apa? Saya jelaskan. Kalau latria itu hanya kepada Allah. Kalau orang Kristen bilangnya hanya kepada Allah, itu latria. Tapi sujud boleh kepada manusia, baik dalam Bible maupun dalam Quran. Makanya Boleh kepada ketika Tuhan kan? Boleh juga kepada Tuhan kan? Boleh juga. saya akan lagi Oke, menjelaskan. Saya tunjukkan bahwa proskuneo itu bisa saja kepada manusia dan bisa kepada Tuhan. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, iya bisa itu memang. Ya. Kau akui kan? Tapi bukan menyembah. Tapi bukan itu menyembah. kan? Jadi, tapi bukan menyembah. Ada yang menyembah kepada Yesus kan tadi kan? Tapi Ya, kan? bukan menyembah. Saya tunjukkan sekarang bahwa proskuneo ya bisa diarahkan ditunjukkan kepada manusia dan bisa juga kepada Tuhan. Saya tunjukkan ya. Aduh, sampai terbata-bata, Pak Pendeta. Sabar aja, Pak. Aduh. Iya, silakan ya. Bentar. Bingung nih Pak Pendeta ya. Tidak pernah ada orang yang berlatria kepada Yesus. Ini ya. Proskuneo dalam bahasa Yunani ya, penyembahan atau menyembah ya. Oh, ya. udah bohong nih. Nah, oke ya, penyembahan atau menyembah itu arti proskuneo. Nah, proskuneo ini ditunjukkan kepada siapa? Nah. Bingung nih, gak usah bingung nih, gua tunjukin Sabar. Lu nunjukin gitu aja nih, teman-teman kita lihat ya. Nih gua tunjukin, gua bantu nih. Dalam Alkitab, latria dan proskuneo adalah dua kata yang berbeda ini ya, namun seringkali berkaitan dengan konsep penyembahan nih. Latria, nih baca nih Pak Pendeta nih. Perhatikan nih. Latria secara khusus merujuk kepada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah. Itu latria. Sementara proskuneo bisa berarti membungkuk atau sujud untuk menghormati, jeder. Sekarang pertanyaan saya, selama Yesus lahir dari rahim Bunda Maria sampai dia terangkat ke sorga, adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Sebelum saya bertanya itu, saya tanya kepada Anda terlebih dahulu, Yesus Allah atau bukan? Sabar Nandar. Oh, sabar. Pertanyaan saya simpel, Yesus Allah atau bukan? Ini saya tunjukkan ini bentar. Aduh, nggak bisa jawab, macet ya. Yesus Allah atau bukan? Ditanya Sabar begitu aja dulu, macet Pendeta. Dulu, Nandar. Ya ini ya. Ini teman-teman ya. Ini ya dalam bahasa Yunani, bentar ya. Malah. Bentar dulu. Ayo. Bingung. bingung. Ya ini ya. Aduh. Ini tadi yang dibahas oleh Najah adalah proskuneo. Ya ini ya. Nah, proskuneo ini ya proskuneo ya dalam bahasa Yunani ya merujuk pada tindakan ya penyembahan atau penghormatan ya yang ditunjukkan kepada Allah atau entitas yang dianggap ilahi ya. Dan ini tadi yang saya kutip ya di Filipi pasal 2 ya. Nah, ini ada kata proskuneo di sini ya. Baik itu di Matius pasal 2 ayat 2 ya.
itu ada kata proskuneo di situ. Dan juga tadi yang barusan saya baca ya, Filipi pasal 2 ayat 10 itu ada kata proskuneo di sana. Arti menyembah ya, sujud kepada Allah, kepada Tuhan. Ya ini. Ya, jadi Nandar ini memang pendusta si Nandar ini, ya. Kok pendusta katanya? Iya, ya. Karena kau bilang Kok tadi pendusta? ya bahwa artinya proskuneo itu artinya apa namanya itu hanya sampai- kepada manusia. Pak, Iya kan? minum dulu, takut tersendat, minum Oke, dulu. Jangan gemeteran menghadapi saya. Iya. Pertanyaan saya, adakah ini pertanyaan saya di awal? Saya sebutkan 3 pertanyaan saya di awal. Adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Yang kedua, ini belum dijawab ya. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, pernahkah ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Baru pertanyaan pertama Anda kebingungan. Saya ulangi pertanyaan saya teman-teman ya. Bingung dia. Ya ampun. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan, jangan tertawa untuk menutupi ketidaktahuan Anda. Ampun, latria. Kita ubah aja namamu Nandar. Latria aja kita kasih nama. Aduh, langsung teman-teman. Perhatikan ya. 3 pertanyaan saya. Yang pertama, siapa manusia? Ini teman-teman saya ulangi dari awal. Siapakah manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? 1. Yang kedua, Yesus menyuruh berlatria kepada siapa? Saya jelaskan kepada Anda. Sekarang satu saja pertanyaan saya. Tolong dia singkat. Yesus Allah atau bukan? Iya, Allah. Pantas gak dia menerima latria? Pantas. Pantas. Adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Kata latria itu Langsung macet. nggak ada digunakan di dalam ayat Alkitab, ya kan? Tuh. Tetapi kalau proskuneo tadi kan jelas-jelas sudah ada di situ. Iya kan? Jawab saja, jangan ribet. Kata Gini. proskuneo kan ada, ya kan? Latria ada apa enggak untuk Yesus? Arti proskuneo itu Latria kan artinya ada enggak untuk menghormati sujudnya Nandar. Itu artinya. Coba perhatikan sudah teman-teman. ada tadi. Perhatikan ya. Perhatikan Ya, nih. Dalam Alkitab, latria dan proskuneo adalah 2 kata yang berbeda. Ya, namun seringkali berkaitan dengan konsep penyembahan. Latria secara khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah. Pertanyaan saya, kalau pengertian latria adalah khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah, Yesus katanya Allah. Di mana ada orang yang berlatria kepada Yesus sementara latria hanyalah untuk Allah? Coba tunjukkan kepada saya. Oh, itu yang kau permasalahkan, Nandar. Justru ini tema kita ketuhanan. Jelas di sini baik itu Ini di tema Wahyu kita pasal 3 ketuhanan. ayat 9 itu, ya kan? Ada yang sujud kepada Yesus, ya kan? Makanya Matius saya 2 ayat 2, ya kan? Filipi 2 ayat 10 itu kata menyembah, kata sujud di sana. Jadi apa yang kau permasalahkan sekarang, Nandar? Iya, makanya teman-teman jangan disela dulu ya. Sudah saya bilang, orang-orang Kristen di muka bumi itu dibohongi, ditipu, disesatkan Apa dengan dibohongi? terjemahan. Siapa yang bohongi? Siapa? Sabar dulu. Kan saya bilang selesai, nanti ditanggapi. Mereka ditipu dengan kata worship dan menyembah. Sementara terjemahannya itu salah. Makanya saya tanya kepada Anda, latria adalah hak eksklusif hanya kepada Allah. Pokoknya Yesus Nandar, di dalam ayat Yesus Alkitab. Anda anggap sebagai Allah. Ini perhatikan. Ini poinnya, ini di sini poinnya nih. Ini ya. Nih, coba perhatikan nih. Latria secara khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah. Kalau orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Allah, adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Silakan. Macet. Diulang-ulangi sih, Nandar. Jadi jawab. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, kata latria tidak ada. Tetapi Tidak bukan ada. dalam arti, Nanda. Udah, Pak. Udah cukup. Cukup. Dengarkan penjelasan saya, Nanda. Cukup, sudah jelas. Takut. Bukan takut. Anda kan sudah jujur. Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat tidak ada kata latria kepada Yesus. Oke, sudah. Yang pertama bukan takut. Oke. Yang pertama nanti sabar dulu. Lari. Sabar dulu.
Lari. Kok lari? Mana ada gua lari? Sabar dulu. Lari. Kok gua lari? Iya, sabar dulu. Ini mau lari. Pertanyaan Anda, sebentar. Pertanyaan saya kan yang pertama, pernahkah ada manusia yang menyuruh berlatria kepada Yesus? Kan Anda sudah bilang. Kabur sih gimana ini pendeta? Kabur. Pertanyaan saya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Anda tadi ngomong entah secara spontanitas atau memang keceplosan, nggak ada Nandar. Oke, pertanyaan yang pertama sudah terjawab, nggak ada. Sekarang saya yang kedua dijawab. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Jawab. Macet. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Dijawab. Udah aku jelaskan tadi Nandar, nggak ada kata latria di situ. Loh, kalau kepada Allah ada. Kalau proskuneo ada. Teman-teman, perhatikan ya. Kok diulang-ulangi lagi? Udah jelas tadi kan apa arti dari proskuneo itu. Oke, ya kan? saya tadi Anda sudah menjawab nggak ada. Yang kedua kita beralih pertanyaannya. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Berlatria, diulang-ulangi aja itu. Saya tanya kepada Anda, Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Saya jawab nanti, ya kan? Kok jawab nanti? Pertanyaannya sekarang kok jawab nanti? Teman-teman, Matius 5:39 ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Sekarang pertanyaan kedua, pertanyaan pertama kan sudah. Pertanyaan pertama kan sudah. Aduh, pertanyaanmu itu yang salah. Seharusnya Nandar, pertanyaanmu itu begini, ya kan? Siapa manusia yang menyuruh menyembah kepada Yesus? Ya kan? Makanya saya bilang seperti ini. Makanya saya bilang kalian disesatkan dengan terjemahan. Latria yang saya tanya. Oke, gini ya. Kok latria? Aduh, bahaya ini. Latria itu adalah Latria itu adalah bahasa kitab sucimu, ada di dalam original teks bahasa Yunani. Makanya ketika Anda sekarang, kenapa kau paksakan LAI atau manuskripnya harus ada latria? Apa hakmu di situ apa? Ya, oke. Jawabannya ada di pertanyaan kedua. Yesus menyuruh kita berlatria kepada siapa? Di dalam Alkitab saya yang digunakan adalah hanya kata proskuneo, bukan latria. Iya, kalau ada kata latria, sebentar dulu. Kalau ada kata latria di dalam gospelmu, kamu mau bertobat masuk Islam atau tidak? Di mana? Kamu kan tadi mengatakan tidak pernah ada kata latria kepada Yesus di dalam Alkitab. Tidak pernah ada kata latria di dalam Alkitab gitu ya. Kalau saya tunjukkan kepada Anda ada kata latria kepada Allah, iya, Anda mau bertobat atau tidak? Ya, maksud saya begini, ya, yang merujuk kepada penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kan itu nggak ada. Iya, nggak ada kan? Ada apa enggak? Kata latria di situ nggak ada. Ya, nggak ada. Ya sudah kan, itu pertanyaan saya. Di ayat yang lain, kalau di ayat yang lain, ya, yang tidak merujuk untuk penyembahan kepada Tuhan Yesus, ya ada. Kepada siapa kalau ada? Latria hanya kepada siapa? Oke, bentar, saya cari dulu. Teman-teman, kamu mencari dulu sebagai orang Kristen. Saya sudah tahu. Ingat, latria itu hanya kepada Allah. Matius 4 ayat 10. Gak usah dicari, gak bakal ada. Latria kepada Yesus gak ada. Latria hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh di dalam Matius 4 ayat 10. Ada kalau latria kepada Allah, tapi latria kepada Yesus gak bakal ada. Makanya saya bilang kalian disesatkan dan ditipu dengan iblis dengan terjemahan yang salah itu. Iya Matius. Ya. Saya cek dulu ya. Matius 4 ayat 4 ya. Saya cek dulu. Latria kepada Allah ada. Ya, bentar. Kalau latria kepada Yesus nggak bakal ada. Macet. Tobat Anda. Sudah ada tuh ayatnya latria kepada Allah. Kalau kepada Yesus nggak ada. Macet kon. Wah, ini teman-teman. Percakapan apa? Percakapan baru dia baru tahu ternyata. Gua kira pendeta tahu. Aduh, teman-teman, tap-tap layar. Dari tadi nggak ada tap-tap layar. Ini nanti kalau rungkat ditanyain, Bang Nanda rungkat ya. Aduh. Coba baca. Di mana di situ ada kata latria?
saya tunjukkan teman-teman ya. Di ayat 4 itu ada. Orang Islam. Ya, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Teman-teman, ini saya ulangi pertanyaan saya, adakah manusia yang menyuruh berlatih kepada Yesus? Pak Pendeta sudah jawab tidak ada. Pertanyaan yang kedua, Yesus menyuruh kita berlatih kepada siapa? Hanya kepada Allah. Di dalam apa? Matius 4 ayat 10. Saya bacakan. Tadi katanya ayat 4. Matius 4 ayat 10, makanya didengar. Ayo, bacakan ayo. Ya, saya tunjukkan ya. Jangan dipotong ya ketika saya baca. Teman-teman yang hadir 1.800 penonton dan 2 juta di YouTube, perhatikan saya. 2 juta. Malah ketawa. Bacakan aja, Gimana? Teman-teman. Udah. Latria itu hanya kepada Allah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini terjemahan yang salah. Harusnya menyembahnya di sini. Di sininya itu bersujud atau kita lihat loh. Aku lagi baca ini. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, saya bacakan. Kalau latria itu hanya kepada Allah. To telege hauto Yesus upage satana ge graptai gar kurion tonteon sau proskunesis kai hauto mono latreosis jeder. Ada tuh. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala ada kata latreosis jeder. Bukan Allahmu yang dibahas di situ, Nanda. Iya, tapi ini kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Allahmu di situ yang dibahas. Kena kon. Bukan Jadi Allahmu di situ. selama hidupnya Yesus hanya menyuruh kita menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan kepada Yesus. Iya, masalahnya bukan Allahmu di situ yang dibahas. Tapi masalahnya di sini latria hanya kepada Allah. Iya, ya sudah. Latria hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Ya, begini. Sekarang saya buktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Gimana? Gimana? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Kalau ada tunjukkan bagaimana? ayat. Kalau ada bagaimana? Ya, tunjukkan. Ini di luar pertanyaan saya, makanya silakan Anda tunjukkan. Oke. Kita baca Roma. Kadirat, terima kasih. Roma pasal 9 ayat 5 tadi. Iya, ya dibaca. Oke. Roma pasal 5 ayat 9. Pasal 9 ayat 5. Ya, Roma. Silakan dibaca. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias di sini siapa? Mesias di sini adalah Yesus Kristus. Oke ya. Dari mana ayatnya itu kita tahu bahwa Mesias itu adalah Yesus? Itu kita baca di Matius 16 ayat 16. Oke ya. Matius 16 ayat 16. Nah, ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini kata Yesus, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya kan? Mesias ini adalah Allah. Oke ya? Allah. Jadi yang layak disembah tadi siapa, Nandar? Latria itu kepada Allah. Berarti kata latria dan proskuneo bisa ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Silakan Nandar, kalau masuk Kristen malam ini silakan Nandar.
Oke? Baik, saya jawab. Oke, silakan. Saya jawab. Nah, inilah ya, mereka ini dibohongi dengan terjemahan. Bohong. Apa dibohongi? Coba. Loh, saya menanggapi kok nggak boleh? Ya silakan. Oke, ya. Katanya Yesus adalah Allah. Kita baca Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul, bentar. Kisah Para Rasul 13. Nih. Coba baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Siapa Pak hambanya? Macet. Iya. Lanjut. Sabar dulu. Sabar dulu teman-teman ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa? Hambanya siapa? Oh, macet. Oke. Kita lihat teman-teman ya. Matius 4 ayat ke-10. Ini kan Yesus sangat terang benderang ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada siapa? Dia, bukan kepadaku." Kalau Yesus adalah Allah, harusnya kepada ayat ke-29. Kita lihat teman-teman. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita." Sekarang saya tanya dulu ke pendeta, Pak Jeffy. Kita ini subjek apa, Pak? Lanjut aja dulu, nanti saya tanggapi. Macet memang. Teman-teman lihat ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Yesus ngomong nih, Tuhan Allah kita. Kita di sini siapa? Lanjut aja dulu. Loh, kok lanjut? Tanggapi. Katanya tektokan. Ini kita bukan pakai timer, bukan PK. Ini tektokan. Aku tanya, kau jawab. Oke, saya jelaskan. Gimana sih? Ya. Kau jelaskan nggak? Saya tanya ini dulu. Oke. Saya tanya di sini dulu. Iya, saya tanya dulu. Oke. Saya tanya di sini dulu. Enggak, ya, saya tanya ini dulu. Saya tanya ini dulu. Tuhan Allah kita di sini siapa? Jawab singkat, karena penjelasan saya belum selesai. Siapa kita di sini? Macet, teman-teman. Nih, kalau nggak bisa gue jelasin. Yesus mengatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Kita itu adalah subjek jamak. Kalau nggak tahu, subjek jamak itu yang berbicara dengan yang bertanya dan yang menjawab adalah sama-sama kita di situ. Kita, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Yesus adalah sebagai kita di situ, dan orang Saduki yang bertanya sebagai kita di situ. Apa kata Yesus? Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, jeder. Udah. Silakan tanggapi. Ya, silakan tanggapi. Macet, pendeta bubuk. Bubuk tapi masih ketawa dia, teman-teman ya. Begini Nandar, ya, untuk memahami Tuhan Yesus itu Nandar, ya, dia menggunakan kata Kadirok, kita terima kasih. itu berkah selalu. Itu sah-sah saja itu Nandar. Sah-sah saja. Karena begini, memang itu kan tertulis di dalam ayat Alkitab. Oke ya. Ya, kalau sah-sah saja itu dalil dari Yesus kalau kita harus menyembah Allah. Dari tadi kau ngomong gak kupotong, gimana sih kau ini? Emosi dia. Kau Pak, itu kan? Nah, saya jelaskan, ya kan? Yesus disebut sebagai utusan, iya. Kenapa dia disebut sebagai utusan? Ya kan? Karena Allah atau firman Allah yang menjadi manusia ini, manusianya itulah yang disebut sebagai utusan, ya kan? Bahkan Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah, ya kan? Yesus disebut sebagai gembala, ya, mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai gembala, sebagai guru, sebagai hakim, ya kan?
dan juga sebagai Raja dan juga sebagai Tuhan dan Allah. Itu ada di dalam ayat Alkitab. Kita bahas dia sebagai anak domba Allah. Ya kan? Nah, coba anak domba Allah ada di ayat Alkitab tuh. Yohanes 1 ayat 18. Karena yang Anda kutip itu tadi itu masih belum apa namanya itu. Itu hanya kata-kata kita. Tetapi mari kita baca di sini ya. Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Ya kan? Karena ini seringkali hina itu kan, kok masa Tuhan dipanggil anak domba, ya kan? Saya nggak nanya itu, kok jadi anak domba sih Pak Pendeta? Iya, bentar. Yang saya tanya kita di situ siapa? Jawabannya kemana-mana. Tinggal jawab jujur aja. Tuhan kita adalah Allah. Sabar dulu Nandar. Ditanya kita, jawabannya anak domba lah, apalah. Saya nggak nanya itu. Silakan. Sama nanti Nandar ya, ketika Yesus berbicara kita di sana, dia sedang menjelaskan kepada siapa tadi itu Nandar? Kok malah kepada saya? Masa orang Islam yang ngajarin orang Kristen, apalagi dia adalah gembala kita. Oke, saya tegaskan kepada Anda. Yesus itu sedang bersoal jawab dengan orang Saduki. Makanya saya tunjukkan lagi ayatnya. Sabar dulu. Senin ini. Enggak, saya tunjukkan dulu. Masa orang Islam ngajarin orang Kristen gimana? Nih, Bapak, perhatikan. Masa orang Islam yang ngajarin orang Kristen gimana? Ini apalagi dia adalah aktivis gereja. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yeah. Nah, oleh karenanya di ayat ke-32-nya kita lihat ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani ini bagus banget nih. Udah. Kenapa? Kok takut? Sabar, kok udah? Kenapa? Sabar. Malah kok katanya tadi suruh jelaskan. Ini saya mau menjelaskan katanya udah. Saya selesaikan dulu baru Anda tanggapi nih. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini nih. Ya, oke. Sebentar, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, bukan kamu. Kita lihat nih dalam bahasa Ibraninya. Amar elap hasoper ya perabi emet amarta. Sabar dulu, saya bacakan Ibraninya. Gimana? Setelah saya bacakan Ibraninya. Amar elap hasoper ya perabi emet amarta sehat hu lakadalah faid odmil bado jeder. Oke. Sudah. Ya. Itu Nandar ya. Di situ Yesus sedang menjelaskan ya siapakah Allah itu. Kan begitu. Nah, ketika dia berbicara kepada itu di situ adalah kepada orang Farisi tadi kan, dia berbicara di situ. Orang Saduki. Iya, oke ya. Nah, oke. Nanti kita bahas itu, ya kan. Yang saya tampilkan ini, ya kan, bukan hanya Yesus itu disebut sebagai utusan. Ini yang sudah saya jelaskan sama si Nandar, ya kan. Kalau dia disebut sebagai utusan, iya berkali-kali dia itu mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Tetapi Nandar bukan dalam arti, ya, ketika dia disebut sebagai utusan, dia bukan Allah, ya. Dia udah kita baca tadi kan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Bukan pribadi yang lain. Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Ya, ratusan ayat itu nanti bisa saya tampilkan di sini Nandar. Ya, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Oke? Nah, jadi kita baca dulu ini karena ini yang sering kalian hujat-hujat, ya kan? Oh, ini Yesus itu kan disebut sebagai anak domba. Nah, ini Yohanes 1 ayat 29, ya. Begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang ya kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah ya yang menghapus dosa dunia. Oke,
Bukan, Yesus itu bukan hanya utusan, Nandar. Kenapa Yesus sebagai anak domba Allah di sini? Ya, karena Yesus itu datang ya untuk mati di atas kayu salib. Ya. Untuk mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya ya untuk ya menebus dosa-dosa atau manusia yang berdosa ini. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya itu beroleh hidup yang kekal, ada jaminan keselamatan. Ya. Makanya dia disebut sebagai anak domba Allah. Ya, yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan saya sekarang, kalau ini artinya kalau ini hanya manusia biasa, Nandar, siapa ya manusia yang bisa menghapus dosa manusia? Kan tidak ada kan? Hanya Tuhan yang menghapus dosa manusia. Oke, saya tunjukkan sekarang ya kan di mana Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Oke ya. Nah, Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Ya. Di mana ayatnya itu? Ya kan? Ini ayat favorit saya. Yohanes 16 ayat 15. Ya. Yohanes 16 ayat 15 ini ya saya pastikan sama Sinandar ya, seperti pertanyaan saya tadi di awal, tidak ada satupun nabi di muka bumi ini atau manusia yang berani berkata seperti Tuhan Yesus ini. Apa bacakan ayatnya? Yohanes 16 ayat 15. Ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Kata ini, Nandar, tidak ada satupun manusia, kalau ada nanti manusia yang bisa berkata demikian, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Malam ini, Nandar, saya siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya segala sesuatu dalam hal ini, baik itu di langit, di bumi, di bawah bumi, dalam air, ya, tidak ada ya yang tidak dikuasai, yang tidak dimiliki oleh Tuhan Yesus seperti yang Bapa itu miliki. Karena Yesus adalah pencipta. Sudah Pak, terlalu panjang. Udah itu kan entry point-nya kan itu. Diam dulu. Siap, silakan. Ya, silakan. Karena Yesus adalah penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, makanya dia berkata demikian, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke ya? Dan banyak nanti ayat-ayat yang lain, Nandar, yang bisa saya munculkan di sini. Ketika dia disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Wahyu pasal 19 ayat 16. Sabar, tadi ada udah menunjukkan ayat, giliran saya sekarang. Ya kan? Nanti tanggapi nanti. Tulis aja ayat itu. Yohanes 16 ayat 15. Tulis. Biar ya, jadi ayat sudah. Coba. Ya? Yohanes berapa? Yohanes 16:15. Betul. Iya. Oke, saya sudah hafal itu. Coba. Coba baca. Ya, yang saya baca tadi, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Itu pernyataan Yesus. Oke, sekarang saya cuma ada ayat lain belum. Lagi, ada ayat Nggak, lain. yang ini dulu. Satu dulu. Saya tanya. Apa yang Bapak punya adalah yang aku punya, itu makna kiasan atau makna literal, saya tanya. Bukan hanya kiasan itu. Enggak, yang saya tanya nih, saya nanya, itu makna literal atau makna kiasan? Bukan makna kiasan itu. Saya tanya, itu makna literal atau makna kiasan? Itu secara harfiah. Secara harfiah. Baca Yohanes 16 ayat 25. Itu makna kiasan atau literal? Coba kau baca. Yohanes 16:25 yang kencang. Biar para pendeta dan para jemaat tahu itu makna apa. Coba baca. Yang kencang. Yohanes 16 ayat ini, loh, itu saya tanggapi. Yohanes 16:25 itu baca yang kencang. Yang kencang. Kok baca yang kencang. Yohanes 16:25 itu kiasan atau literal? Itu jawabannya Yohanes 16:25. Oke, bentar. Apa coba?
Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Jeder kon. Apa kaitannya? Apa kaitannya Loh, tadi? kaitannya apa katanya? Di gua baca. Bisa saya Loh, jelaskan gua ayat ini, baca. Nandar. Gua baca. Nandar. Kenapa? Sabar dulu. Nandar. Sabar dulu. Bisa Saya bacakan. jelaskan ini. Kalau Saya ayat cuma 25 ini, saya cuma ayat bacakan. 25 Saya ini cuma bisa bacakan. Saya Aduh. cuma bacakan. Saya bacakan nanti Anda tanggapi. Pak Pendeta, itu makna kiasan atau literal? Itu harfiah, Nandar. Tapi kata Yesus itu bukan harfiah. Kita buka ya. Makanya orang-orang Kristen ini dibohongi dengan dogma, teman-teman. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus, teman-teman? Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan alegori. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jeder. Jadi segala yang Bapak punya itulah aku punya, itu sama, itu kiasan. Aku dan Bapak adalah satu kiasan. Jeder kan. Udah. Ya, silakan. Ini nggak bisa kau bantah kan bahwa Yesus mengatakan hal demikian, ya kan? Itu kiasan itu. Menyatakan kuasanya, ya kan? Kemahakuasaannya, bahwa tidak ada satu titik pun bahwa Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi, ya kan? Itu ayat ini, Nandar, ya. Itu setara, dia di sini sudah setara dengan Bapa itu. Okay, ya? Mau setara, mau setiri, yang jelas itu adalah Jadi bukan saya harfiah. jelaskan tadi kata kiasan di sana. Dengarkan, saya jelaskan tadi kata kiasan. Kenapa ada kata kiasan di situ? Bukan dalam arti bahwa arti dari ayat 15 tadi bahwa itu adalah kiasan. Itu bukan kiasan. Loh. Ya? Yesus yang ngomong nih. Ya. Yesus yang ngomong itu kiasan, Anda membantahnya bukan kiasan. Ucapan Yesus sendiri ditolak oleh orang Kristen. Jangan Anda kutip sepotong. Kita bacakan ayat ini secara keseluruhan. Saya buktikan sama Nandar bahwa apa tadi arti dari kata kiasan di sana. Ya, silakan. Ya. Orang Yesus yang ngomong ditolak sama dia. Oke, saya balik kamera dulu. Biar Ya, saya boleh. bahwa Iya, boleh. benar-benar pendusta si Nandar ini. Kok pendusta? Saya membacakan ayat kok dibilang pendusta. Ya. Jeder kon. Aku bacakin ayat malah dibilang pendusta, kecuali aku Asbun. Aku bacakan ayat dibilang pendusta. Gimana sih Pak Pendeta ini? Katanya ajaran kasih. Silakan. Sabar malu. Tuh kan, itu ayat 15-nya. Tuh. Waduh, dikasih. Ya, silakan dikasih bocoran nih. Ayo, bom. Dibantu Pak Pendetanya, bom. Di WhatsApp lah. Gak perlu. Kalau menghadapi kau Nandar gak perlu saya dibantu, Nandar. Oke. Ya, jangan kabur. Awas, jangan kabur, kon. Sudah saya bilang tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. SMP Puspita tuh, waduh, anaknya ini kayaknya ngajar bapak ini. Ya, maca Pak, kok diam aja. Ada pelanggaran di sini, Nandar. Bentar dulu. Pelanggaran apa? Pelanggaran apa? Itu bukan kiasan. Itu kiasan apa harfiah, Nandar? Ternyata kiasan. Bentar, Nandar. Apa? Ya. Mau apa lagi kau? Ini tadi, Nandar, ya. Yang kutunjukin ayat itu tadi, ini ayatnya ya. Yohanes 16 ayat 15. Oke ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke ya. Sedangkan yang Anda kutip tadi ini judul perikopnya, Nandar. Oke ya. Ini judul perikopnya. Duka cita yang mendahului kemenangan, itu yang Anda kutip tadi. Oke ya. Di ayat 29. Iya kan? Ayat 29. Oke ya. Di ayat 25. Iya. Jangan ketawa, Nandar. Iya, silakan. Iya kan? Ini ya. Jadi nggak ada kaitannya di sini ya. Nggak ada kaitannya karena ini sudah satu judul perikopnya. Oke ya. Pak. Ayat ini terpisah dari sini. Oke ya. Iya. Ini judul perikopnya. Oke. Iya. Baik. Ini kata Yesus ya, dari mulai dari ayat 16 ini. Tinggal sesaat saja
dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain. Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Apa artinya? Minum dulu. Aduh, si Nandar ini. Minum dulu, Bapak sampai gemetaran gitu, aku nggak tega. Minum dulu. Mau dengar Nandar nggak? Iya, silakan, lanjut. Aku cuma nggak tega aja, Bapak ngomongnya sudah darida kalau bahasa Sundanya itu. Silakan. Karena kerjamu itu kan berbohong terus, makanya Kok berbohong? Saya membacakan ayat Bible dibilang berbohong. Nah, ini ya. Makanya saya buktikan di sini ya. Coba baca ayat 25-nya. Ya. Ayat 25-nya dibaca. Mengutip ayat Alkitab, kau tidak pernah jujur. Loh, kok kau tidak pernah jujur? Makanya saya tunjukkan ini. Ya silakan tunjukkan, dibaca ayat 25-nya. Oke ya. Nah, ini. Kok saya dibilang nggak jujur? Saya baca Bible kok dibilang nggak jujur? Ya. Gimana sih? Nah, ini udah jelas ya. Yang kutunjukkan tadi ini ya, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sedangkan yang dibahas oleh Nandar, ini judul perikopnya, duka cita yang mendahului kemenangan. Oke. Kita ini ya, kata-kata Yesus kepada para murid ini, ya, sebelum dia ditangkap oleh orang Romawi. Coba dibaca ayat 25-nya apa? Dibaca. Iya, yang ngejang. Bentar dulu. Iya, silakan. Ini, kalau ini memang Sinandar ini, aduh. Iya, silakan. Ya, dari tadi mengeluh terus. Aku aja nggak mengeluh. Dari tadi mengeluh terus. Ini. Saya bacakan dulu ya. Iya, silakan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Yang kukatakan tadi yaitu, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Ini ya. Teman-teman, bunga-bunga lempar. Ya. Biar semangat kita. Aku berkata kepadamu, dengarkan Nandar. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, ini. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya. Di mana kau Nandar? Kok kabur? Kabur! Pendeta kabur! Kabur! Pendeta kabur! Aduh, pendeta kabur nih. Teman-teman banyak yang nge-report, tolong ya di tap-tap layar ya. Ini yang nge-report banyak banget nih. Gimana? Ya, Pak Pendeta. Baik. Pertanyaan saya cuma satu, Pak Pendeta. Kok bertanya terus? Ini enggak, saya tanggapi yang itu tadi. Ya, saya tanggapi. Menjelaskan tadi Nandar. Belum selesai. Ya sudah. Kalau belum selesai. Karena kau tadi sudah menipu di sini Nandar. Menipu di mana? Iya, karena kau bilang tadi bahwa ayat yang saya kutip tadi itu adalah kiasan. Yesus yang bilang, bukan saya. Sabar dulu. Aku bilang menipu. Yesus yang bilang. Enggak, saya nggak mau. Ya, saya jelaskan ayat ini dulu. Iya, silakan. Iya kan? Yesus yang bilang kok aku dibilang. Oke, ya apa sih? Ya. Saya nggak kembali kamera lagi ya. Iya, silakan. Ini saya teruskan aja baca ini ya. Ini kata Tuhan Yesus ya. Seorang perempuan berduka cita pada saat dia melahirkan, tetapi sesudah dia melahirkan anaknya ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan di hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu.
Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Ya kan? Oke ya? Ya. Nah, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya, pada hari itu kamu berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa kamu minta bagimu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ayat ini Nandar, ya, yang kita bahas tadi, ya, yang Anda kutip tadi ini, ya kan? Yesus menceritakan kepada para murid, ya, apa yang ia alami, ya kan? Ini sebelum penangkapan, sebelum kematiannya. Makanya dia berikan contoh di sini atau perumpamaan seperti perempuan yang melahirkan. Ya, jadi maksudnya di situ, ya, pada saat penangkapannya memang para murid mereka merasa apa di situ? Sedih kan, ketakutan segala macam, ya kan? Tetapi setelah itu nanti mereka akan mengalami kegembiraan. Karena kenapa? Ya, karena ada makna kematian Tuhan Yesus itu untuk memberikan keselamatan, ya, memberikan kehidupan kepada pengikut-pengikutnya. Dan ada juga janjinya tadi di sini bahwa nanti setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus itu untuk menyertai para murid itu, dan itulah yang membuat mereka terhibur. Baik. Oke ya. Saya tanggapi. Jadi sekarang, dalam hal ini makanya dia tadi, ya, memang sekarang aku berkata-kata dengan kiasan kepadamu, tetapi ada waktunya nanti aku tidak berkata-kata dengan kiasan. Tetapi kontes ini Nandar lain tadi yang konteks bukan kontes. Peri Ayat, terima kasih. Kok protes banget sih Nandar? Enggak, saya luruskan, bukan kontes, konteks. Saya luruskan kok dibilang bukan kontes. Kalau kontes mah ya pertunjukan, itu kontes namanya. Ayat yang saya baca tadi di ayat 15 itu enggak ada kaitannya yang Anda kutip ini. Baik, saya tanggapi. Ada kaitannya, ya. Baik, saya tanggapi. Sudah ada tadi judul perikop di sini, ya, sukacita yang mendahului kemenangan. Saya tanggapi, ya? Boleh? Saya tanggapi boleh? Jadi kau di sini jangan sering berbohong, ya. Saya nggak berbohong. Matius 5:39, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Rasulullah SAW mengharamkan kita berbohong, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW mengharamkan kita berbohong. Nah, sekarang saya tanya, perikop itu ada nggak dalam manuskrip? Saya tunjukkan ya. Ada nggak dalam kodeks? Saya tunjukkan nih. Udah lari kemana-mana kau Nandar. Anda tahu nggak kodeks itu apa? Lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi. Yohanes, kok lari? Yohanes 16, sebentar. Yohanes 16:25, kau mengatakan aku berbohong, padahal tertulis ayatnya. Terus kau mengatakan ini bukan itu Nandar, konteksnya itu ada perikopnya. Saya tunjukkan di dalam kodeks Sinaiticus nggak ada perikop di situ. Saya tunjukkan ya, teman-teman perhatikan ini. Yang kita ini saya tanggapi setengah jam. Sabar dulu. Setengah jam Anda berbicara. Setengah jam 15 menitan Anda berbicara, saya dengarkan dengan baik. Kabur dia, teman-teman. Detik diri kabur, pendeta kabur. Yohanes 6, sabar dulu. Yohanes 16:25. Yohanes 16:25. Ketika Yohanes yang saya kutip tadi adalah Yohanes 16 ayat 15. Lu tadi ngoceh, gua dengerin sampai selesai. Lu tadi ngoceh, gua dengerin. Giliran gua menanggapi, kenapa kepanasan? Ya, boleh saya tanggapi, teman-teman. Enggak. Pak, saya boleh menanggapi atau tidak, saya tanya. Saya boleh menanggapi atau tidak? Kita selesaikan ini dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita selesaikan ini, Yohanes 16:25 itu kita selesaikan. Boleh saya tanggapi atau tidak?
Yohanes 16:15. Iya, Yohanes 16:15 sampai 25. Boleh saya tanggapi atau tidak? Tanggapi ini Iya, ini saya tanggapi. Nandar. Yohanes, Saya tanggapi ya, boleh Yohanes atau 16 tidak? ayat 15. Saya tanggapi boleh atau tidak? Ya, Saya silakan. tanggapi. Oke, saya tanggapi teman-teman ya. Saya pakai kacamata dulu, kita lihat teman-teman ya. Pak Pendeta mengatakan saya berbohong katanya. Teman-teman, Pak Pendeta mengatakan saya berbohong. Sebentar ya, kita gedein dulu. Saya ke belakang dulu ya, saya tutup Ya, kamera. silakan. Jangan ke belakang. Jangan ditinggal. Udah gitu aja. Lanjut. Saya Loh, dengar. bagaimana saya lanjut? Anda ke belakang dulu, saya tunggu. Baru setelah itu saya lanjutkan. Gimana sih? Masa gua ngejelasin ke tembok? Silakan. Ya, udah taruh aja HP-nya di situ. Dah taruh situ. Nah, dah Bapak pipis dulu nggak apa-apa, minum dulu nggak apa-apa. Jangan kabur ya. Ya udah, buruan aja, langsung aja ke kamar mandi gitu, taruh HP-nya di situ, gitu aja kok ribet sih. Udah, Bapak ke kamar mandi, HP-nya taruh di situ, beres kan? Dah, sana pipis dulu. Nih teman-teman, di dalam Kodeks Sinaiticus, ini saya tunjukkan Kodeks Sinaiticus ya. Di dalam Kodeks Sinaiticus, kodeks itu adalah buku atau yang menjadi landasan para penerjemahan ya. Yohanes 16 dari ayat ke-1 sampai ayat selesai itu nggak ada perikop, teman-teman ya. Ini nggak ada perikop nih. Ini langsung begini aja. Tetapi dia mengatakan, Nandar kamu bohong. Yohanes 16:25 itu ada perikopnya katanya. Perikop itu buatan LAI, nggak ada di dalam kodeks. Makanya mereka itu dibohongi dengan terjemahan. Nih teman-teman kita lihat ya. Yohanes 16:25. Ya, kita baca ayat 15-nya. Segala sesuatu yang ada Bapa yang kupunya adalah aku punya. Ini kan kata Yesus nih. Dilanjut dong ayat 25-nya apa? Ayat 25-nya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Dibilang saya bohong. Ini ucapan Yesus, semuanya ini adalah kiasan. Lalu bagaimana Bang? Itu perikopnya beda loh. Perikop itu buatan LAI nih, teman-teman ya. Duka cita yang mendahului kemenangan. Ini pembatas ini dibuat oleh LAI. Di dalam kodeksnya, Kodeks Sinaiticus itu nggak pernah ada. Mana nih? Cara gesernya ya. Nah ini kodeks teman-teman ya. Nih yang saya tunjukkan ini adalah kodeks. Dalam kodeks atau manuskrip aslinya, kodeks itu nggak ada perikop. Ini tulisannya gini semua nih. Tuh, nggak ada perikop di sini. Jadi memang mereka dibohongi dengan terjemahan dan dibohongi dengan perikop. Perikop Nandar, perikop itu buatan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam kodeksnya tidak pernah ada. Ya, sudah dibohongi terjemahan, dibohongi kata perikop. Sampai terkencing-kencing pendetanya lawan saya. Saya jamin tidak ada orang Kristen yang mampu membantah argumentasi saya kalau tidak ada orang yang berlatria kepada Yesus. Dan Yesus memerintahkan kita hanya menyembah Allah. Apa yang dikatakan Yesus, segala yang Bapa punya adalah aku punya, itu kiasan. Siapa pendeta? Sudah ready? Gak ada suaranya? Ya, silakan. Pak Pendeta, saya mau bertanya sama Pak Pendeta. Ya, sama Bapak Depi nih. Bapak Depi, saya mau bertanya. Matius 5:39, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya tanya nih, perikop pemisah antara pasal Yohanes 16 ayat ke-15 sampai dengan ayat 25 itu ada nggak di dalam kodeksnya? Jawab jujur. Itu dibuat oleh siapa perikop itu? LAI atau pertanyaanmu Nandar? Kok kemana-mana pertanyaan? Kok kemana-mana? Kan Anda mengatakan saya bohong, padahal ayatnya tertulis. Itu adalah kiasan. Saya tanya makanya, Anda menyanggah saya, Anda menanggapi saya, katanya itu ada pisah Nanda perikopnya. Saya tanya,
perikop ini yang buat LAI atau memang ada dalam Kodeks Sinaiticus, Kodeks Bantah aja ayat itu, Nandar. Ya, bantah aja ayat itu. apa yang harus Kita di saya sini tadi ya bukan, sabar. bukan bahas kodeks, ya, bukan bahas kodeks kita di Nah, sini. teman-teman, Ya kan? inilah yang kita bahas di sabar. sini Baik, saya adalah tanggapi dulu. Anda 15 menit ngomong loh. Anda 15 menit, Anda 15 menit berbicara, tidak saya potong satu patah kata pun. Sekarang saya berbicara, Anda kenapa motong-motong ucapan saya? Kan Anda mengatakan Nandar bohong. Ternyata ayatnya memang berbicara semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan akan terus terang akan datang saatnya aku tidak lagi berkiasan dengan kamu, akan tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Anda mengatakan saya bohong dengan dalih ini perikopnya berbeda, Nandar. Saya tanya, Kenapa saya berkata demikian, Nandar? Oke, sabar dulu. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya dulu. Jangan kabur. Pertanyaan saya. Jangan tegang. Jangan panas. Pertanyaan saya. Perikop itu apakah sudah ada di dalam manuskrip dan kodeks atau hanya buatan lai, saya tanya. Itu saja pertanyaan saya. Macet. Aduh, baik. Ini saya tunjukkan nih. Dengarkan ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan saya ini katanya gimana? Nih. Saya tanya sabar dulu. Ya. Sabar dulu. Yohanes 16 antara 15 dengan 16 ini kan terpisah dengan kata duka cita yang mendahului kemenangan. Ini kan perikop. Saya tanya nih, perikop ini ada di dalam kodeks dan manuskrip atau hanya pembuatan yang dibuat oleh LAI, saya tanya. Masih lucu-lucunya. Kalau lucu-lucu jawab dong, jawab. Perikop yang menjadi pembatas antara ayat 15 dengan 16 dan seterusnya itu dibuat oleh LAI atau ada dalam kodeksnya? Bukan kodeks yang kita bahas ini, Nanda. Saya tanya, perikop itu ada dibuat oleh lain. Yang kita bahas di sini. Memang yang kita bahas adalah ketuhanan. Tetapi Anda mengatakan saya bohong. Nandar, ini beda konteks katanya. Padahal itu konteks yang sama. Sekarang bantah aja ayat. Loh iya, saya sedang membantah. Sedang membantah. Izinkan saya ngomong 1 menit aja. Oke, silakan 1 menit ya. Kenapa saya berkata tadi mengatakan bahwa Nandar di sini berbohong, ya kan? Yesus di situ dia sedang memberitahukan atau menyatakan menjelaskan kuasanya, ya kan? Kuasanya ini kuasanya di situ. Makanya dia tadi berkata di situ segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Iya, harfiah atau kiasan itu. Iya kan? Itu dia sedang menjelaskan kuasanya. Bukan hanya kiasan itu, tapi harfiah itu. Dengarkan. Yohanes 16:25 dibaca. Aduh, ini motong-motong ini. Kok motong ya? Silakan ditanggapi biar gak muter-muter. Yohanes 16:25 dibaca. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan terus terang saatnya nanti aku berterus terang kepada Bapa. Jangan dipotong dulu. Oke, silakan. Dulu. Oke, 1 menit ya. 1 menit ya. Ini 21:29 sampai 21:30. Coba lihat. Silakan ngomong. Yohanes 16 ayat 15 tadi itu Yesus sedang menjelaskan kuasanya. Ya kan? Kemahakuasaannya bahwa dirinya itu adalah setara dengan Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sedangkan tadi Yohanes 16 ayat 25 itu dia sedang memberitahukan kepada para murid apa yang ia alami dan apa yang para murid itu alami pada saat nanti penangkapan dan penyalibannya. Jadi itu nggak ada kaitannya di situ, Nandar. Ketika kau mengutip ayat 25 itu nggak ada kaitannya di Yohanes 16 ayat 15 itu. Sudah 1 menit, Pak. Sudah 1 menit. Ini sudah berpindah nih. Oke. Teman-teman perhatikan ini ya. Yesus mengatakan bukan dalam konteks ini, bukan. Kecuali ayat itu berbicara dalam konteks ini aku berbicara kepadamu dengan kiasan. Bukan. Apa dikatakan Yesus? Semuanya ini kukatakan kepadamu. Semuanya, Pak. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Bapa tadi menyangga saya. Ini beda konteks, Nanda. Padahal Yesus mengatakan semuanya. Nah,
pertanyaan saya atas apa yang Anda sampaikan itu adalah ini kan perikop nih, duka cita yang mendahului kemenangan. Saya tanya, perikop ini berasal dari LAI atau dari manuskrip? Siapa yang menambahkan perikop di situ? LAI atau manuskrip dan kodeks? Kenapa Tahu lari kodeks? ke situ kau, Nandar? Saya bertanya, ditanggapi. Dari awal kita tadi membahas Aduh, soal ketuhanan. macet. Sekarang lari kau ke manuskrip. Gimana sih kau ini? Anda kan tadi ini saya 15 menit Anda ngomong saya dengarkan. 1 menit tadi Anda ngomong saya dengarkan juga. Enggak, kau di sini enggak Sabar dulu, konsisten. sabar Makanya dulu. saya potong. Sabar dulu. Ya kan? Sabar dulu, brother. Yesus mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan terus terang, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang mengatakan tentang Bapa kepadamu. Nah, saya tanya dong sama Pak Pendeta, Yohanes 16:15 itu kiasan atau literal? Kata Bapak, itu harfiah, Nandar. Padahal ayat ke-25-nya itu makna kiasan, bukan makna harfiah. Sabar. Terus Anda mengatakan kepada saya, Nandar, itu lihat dulu perikopnya, itu sudah beda konteks. Karena Anda menanggapi saya itu beda konteks, saya tanya, perikop itu berasal dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, atau berasal dari kodeks dan manuskrip? Kalau kodeks dan manuskrip sudah saya buka, ternyata nggak ada perikop, itu satu konteks semuanya. Nih kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat kodeks Sinaiticus. Nih Pak Pendeta, lihat. Jangan-jangan Anda nggak tahu kodeks nih teman-teman. Masa orang Islam ngajarin pendeta ini? Nih teman-teman ya. Ini saya buka kodeks Sinaiticus ya. Udah, ini kalau begini kita akhiri aja dulu, Nandar. Kabur. Kau lompat-lompat di sini. Kabur. Belum selesai kita. Saya sedang menanggapi. Sabar dulu. Udah Saya lompat sabar dulu. ke manuskrip. Teman-teman. Gimana sih? Iya. Gimana caranya diskusi seperti ini? Kenapa Anda antipati dengan manuskrip sedangkan terjemahanmu itu bersumber dari sini? Bukan saya anti Kabur. Kita harus konsisten. Kabur. Karena Nih, lihat nih Pak. Karena kau itu Pak dari Pendeta. tadi, ya, Pak Pendeta. dari tadi kau itu 1 menit saja. terus. 1 menit saya bicara ya. 1 menit tolong ya. Ini kan Yohanes, ini manuskrip nih ini. Ini adalah kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu dibuat pada tahun 360 Masehi. Nah, yang saya bicarakan adalah semua yang tertulis di dalam Yohanes 16:15 itu adalah kiasan. Kenapa? Karena di dalam kodeksnya, Pak Pendeta, ini di dalam kodeks ya, itu nggak ada perikop, nggak ada judul gitu loh. Ini saya buka itu nggak ada judul. Nah, mana ini? Tuh, teman-teman, Yohanes 16:25 sampai selesai itu nggak ada judul, semuanya itu datar-datar saja. Nih, ini manuskripnya nih, itu datar-datar saja, nggak ada judul. Saya tanya sama Bapak. Tanyakan imanmu, Nandar? Sebentar, belum selesai. Boleh saya tanya Sekarang imanmu? boleh banget. Saya tanya sama Anda. Oke. Sabar, saya tanya kepada Anda. Dijawab dulu jujur. Perikop atau judul yang ada di antara Yohanes 16:15 dengan Yohanes 16 ayat ke-16 itu tambahan dari LAI atau dari kodeks? Jawab dulu jujur. Bukan itu yang kita bahas. Bukan itu yang kita bahas. Katanya mau ini. Jawab jujur. Itu dari Nggak mau aku jawab itu soalnya. Itu korelasinya dengan itu korelasinya. Iya, bahas ketuhanan. Ternyata apa yang disampaikan Yesus, yang Bapa punya adalah aku punya adalah kiasan, bukan makna harfiah di dalam Yohanes 16:25. Jawab pertanyaan saya. Sudah saya bilang. Dasar pendeta malah kabur. Tuh teman-teman, mereka bukan hanya ditipu dengan terjemahan, tetapi ditipu oleh LAI. Di dalam kodeksnya nggak ada perikop. Kita lihat nih. Ini coba teman-teman lihat ya. Di dalam kodeksnya itu nggak ada perikop tuh. Datar-datar saja. Ini kodeks Sinaiticus. Nggak ada perikop. LAI nambahkan ini duka cita yang mendahului kemenangan. Padahal itu satu dalam bahasa Yunaninya itu dalam kodeksnya nggak ada perikop tuh. Masa orang Islam ngajarin orang Kristen udah nggak bisa jawab malah kabur. Jeder kan kabur pendeta. Oke, kita jamak lagi nih.
Mana nih pendetanya nih? Kadirop, makasih apresiasinya. Aduh, waduh. Nggak terima nih. Sudah saya bilang, mereka itu dibohongi, ditipu dengan terjemahan tapi nggak mau sadar. Kabur pendeta ini, dijambak malah nolak. Aduh, malah naikin orang. Dasar pendeta. Dijambak malah naikin orang, ya gak bisa dijambak atuh. Sudah saya bilang, al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Saya ini belajar Kristen bukan 1 tahun, 2 tahun, 16 tahun saya belajar Kristen. Berarti kalau sekarang 2025, 17 tahun. Saya mah tahu semuanya itu. Semua yang Bapak punya adalah aku punya. Makna kiasan. Itu perikopnya berbeda, Nandar. Ya perikop buat siapa? LAI. Dalam kodeks nggak ada perikop. Mantap kan? Jeder. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Aduh, makasih teman-teman. Ya, saya haturkan nih, makasih nih buat teman-teman semuanya. Buat abang siapa tadi? Kadirop, makasih ya. Dikasih kereta, dikasih bunga, makasih. Yanju, thank you so much. Makanya Bom-Bom gak berani bahas ini. Si Edis gak berani bahas ini. Semua pendeta, pastor, yuk debat dengan saya bahas ini. Dijamin mencret. Ya. Malah kabur. Dia naikin siapa tuh? Kabur malah. Dasar pendeta ini. Kecirit. Mereka itu gak paham Yunani. Ya. Makanya kita yang muslim harus bersyukur dalam keadaan Islam ini. Kenapa? Inna dina indallah Islam. Karena Islam hanya satu-satunya agama yang benar. Jangan pernah sekali-kali mengatakan Islam agama paling benar. Jangan. Ini paradigma ini harus kita rubah. Jangan pernah mengatakan Islam agama paling benar. Itu salah. Yang benar adalah Islam satu-satunya agama yang benar. Ya, Islam satu-satunya agama yang benar. Kalau paling benar berarti yang lain juga benar. Ini yang salah. Islam adalah agama paling benar. Salah. Yang benar adalah Islam satu-satunya agama yang benar. Kalau paling benar berarti yang lain juga benar. Semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi tidak semua kebaikan adalah kebenaran. Islam adalah agama kebenaran yang sudah tentu adalah kebaikan. Masya Allah, kuat hari ini.